Assalamualaikum Sobat Football United. Bismillah. Sore hari sambil ngopi, gue ingin membahas sebuah berita dari The Athletic ya. Sebenarnya bukan sebuah berita, sini ada 3 kondisi dan juga situasi yang ingin gue bahas. Nomor 1 adalah langsung aja, staff dari Manchester United ini masih mempertimbangkan untuk menempatkan sumber-sumbernya ya, di mana artinya di mana mereka akan berinvestasi, di mana mereka akan berbelanja pemain ya, di posisi apa. Saat ini mereka sedang mempertimbangkannya. Loh, kok bisa? Nah, di kalimat selanjutnya ini menarik nih. Saat ini tidak jelas apakah gelandang lainnya akan datang di musim panas kali ini. Nah, itu keadaannya. Dan kalau gue ambil dari sumber lainnya dari Goal ya, tidak ada garansi kalau gelandang ketiga akan datang. Mason Mount saat ini sangat impresif ya di preseason, dan ini membuat faktor secara internal menjadi perdebatan terkait dengan prioritas dan juga resource ataupun sumber dana keuangan tentu saja yang akan mereka keluarkan. Posisi kiri, back kiri ini juga di highlight ataupun dilihat sebagai posisi kunci. Laurie Whitwell mengatakan ya tidak jelas apakah gelandang ketiga akan datang di Manchester United musim panas kali ini, karena Manchester United mempertimbangkan di mana mereka akan menempatkan sumber dana selanjutnya, di mana mereka akan berinvestasi. Jadi posisi gelandang tengah ini masih belum jelas ya. Laurie Whitwell di sumber lainnya ketika ditanya terkait dengan performa dari Mason Mount yang memang menarik di keadaan saat ini, dia menyebutkan bahwa ya, Laurie Whitwell ini ragu ya terkait dengan komitmen besar-besaran, karena saya pikir telah berubah seperti yang kita lanjutkan. Tetapi saya pikir Carrick sangat menyukai Mason Mount dan begitu juga dengan hal itu. Jika Anda memiliki 2 gelandang ini di dasar lini tengah Anda, jadi Anda memiliki Santos, Anda memiliki Mason Mount, Anda memiliki Tielemans, Anda memiliki Maino. Itu 4 untuk 2 posisi berpotensi. Jika Anda menghitung Bruno sebagai posisi nomor 10 yang cukup banyak akan mempertahankannya, tetapi kemudian mungkin Anda memiliki orang lain yang masuk. Tielemans bisa menjadi nomor 10 misalnya atau berputar, atau Anda bisa tahu di mana ada juga Sealesi di sana. Jadi mungkin mereka berpikir bahwa kita memiliki sejumlah uang untuk dibelanjakan di mana kita benar-benar membutuhkannya. Dan saya pikir, saya tidak tahu bagaimana pada titik itu terasa bahwa mungkin Mason Mount bisa menjadi orang tersebut. Artinya bisa jadi saat ini gelandang ketiga itu sudah ditemukan dalam diri Mason Mount ya. Dan sebenarnya ini bukan hal yang buruk sih, selama memang Mason Mount bisa menunjukkan bahwa dia capable, dia mampu bermain di posisi pivot. Dan keuntungannya ya, kalau memang itu Mason Mount, dia punya opsi dimainkan di berbagai posisi. Menurut gue seperti itu. Kuncinya bagi Mason Mount adalah situasi fisik dari Mason Mount itu sendiri. Gue berharap Mason Mount lebih siap kondisi fisiknya, staminanya. Kalau stamina sebenarnya menurut gue tidak masalah ya, tapi lebih kerentanan akan cedera. Gue harap itu tidak terjadi musim ini, karena kalau Mason Mount tidak cedera, sama seperti musim-musim sebelumnya, artinya sering sekali ya ada prediksi ataupun pendapat yang mengatakan jika Mason Mount ini tidak cedera, ya dia memiliki potensi yang besar, dia memiliki kualitas, dia memiliki kemampuan yang sangat bagus untuk memperbaiki atau meningkatkan ya kapasitas lini tengah Manchester United di berbagai posisi sebenarnya. Dan yang terbaru bahkan sudah terlihat sebenarnya dari akhir musim lalu adalah ya dia dimainkan di posisi pivot, dan ini nampaknya bisa jadi solusi. Dimana secara ideal menurut gua ya memang Manchester United mendatangkan 1 gelandang lagi, tapi kan kita juga lihat bahwa Manchester United ini memiliki banyak keterbatasan, banyak kesulitan juga di bursa transfer kali ini, yang berujung pada ataupun berasal pada sulitnya Manchester United ini menjual pemainnya untuk mendapatkan dana baru untuk mereka operasionalkan di bursa transfer kali ini ya. Gua akan bergerak ke situasi yang lainnya. Manchester United masih melihat terkait dengan pasar striker. Kesepakatan ya, walaupun sebuah kesepakatan ini tidak diharapkan untuk Oli Watkins, salah satu pemain yang juga dihubungkan striker Aston Villa ini menjadi ketertarikan dari Manchester United musim panas lalu sebelum mereka mendatangkan Benjamin Sesko.
tapi mereka tidak akan mengunjungi lagi situasi Oli Watkins ya setelah setahun. Karena pada saat itu memang opsinya adalah apakah Benjamin Sesko atau Oli Watkins. Nah ini menarik ya, bahwa Manchester United juga mencari striker senior. Oli Watkins tentu saja bisa digolongkan sebagai pemain senior, terutama di Premier League. Dia juga memiliki kemampuan, dia juga memiliki kapasitas. Tapi kalau gue lihat ya Manchester United tidak akan mudah mendatangkan Oli Watkins. Aston Villa pastinya memasang harga yang tidak murah. Lalu juga ya Oli Watkins, gue pikir tentu saja dia ingin menjadi pemain utama ya, dia ingin menjadi pemain kunci, dan dia harus bersaing dengan Benjamin Sesko yang juga diplot, yang juga diproyeksi sebagai pemain kunci, pemain utama untuk posisi striker di Manchester United. Apakah ini membuat keadaan Oli Watkins ingin bergerak ke Manchester United? Di situ tanda tanyanya, karena situasi musim panas tahun lalu adalah pilihan antara Oli Watkins atau Benjamin Sesko. Di antara itu ya, jadi ketika satu sudah didapatkan, kecil menurut gua peluang untuk mendatangkan yang lainnya. Harga dari Oli Watkins gua pikir juga pastinya akan tinggi sekali ya. Dia bukan pemain yang Aston Villa tidak butuhkan, dia masih masuk proyeksi Unai Emery menurut gua ya di Aston Villa, bahkan untuk musim ini mungkin dengan peran yang tidak sama katakanlah seperti itu, tapi tetap menjadi pemain skuad utama katakanlah seperti itu, sehingga Aston Villa pastinya tidak akan melepas secara murah menurut gua. Dan ini juga yang sebenarnya membuat sampai saat ini gue bertanya-tanya karena gue tidak tahu siapa nama sebenarnya Manchester United ingin datangkan terkait dengan posisi striker ini. Karena ya Manchester United tidak bisa hanya mengandalkan Benjamin Sesko saja. Tapi gua tetap berpendapat bahwa pergerakan posisi striker ini masih akan sangat menunggu keadaan dari Joshua Zirkzee. Kalau Joshua Zirkzee cabut, baru kemungkinan Manchester United akan bergerak di bursa transfer musim panas ini untuk mendatangkan striker. Ya menurut gua seperti itu sih keadaannya ya saat ini. Oke, dan kabar terakhir, Lewis Hall ini sangat disukai, tapi kesepakatan nampaknya akan sangat-sangat rumit. Sumber mengatakan Newcastle saat ini bersikeras ya, pemain 21 tahun itu tidak akan cabut dari Newcastle United. Dan kalau seperti ini penegasannya artinya apa? Kalau ingin mendapatkan Lewis Hall, harus membuat Newcastle ini berubah pikiran. Dan itu dengan cara apa? Salah satunya dengan angka yang tinggi sih menurut gua. Artinya tawaran harga untuk Lewis Hall ini akan sangat tinggi sekali. Dan apakah misalnya sang pemain yang ingin, seperti disampaikan oleh beberapa sumber lainnya, ingin ke Manchester United, ini juga akan membantu keadaan Manchester United untuk menekan Newcastle? Bisa jadi. Tapi saat ini ya menurut gua Manchester United tidak dalam posisi mudah. Newcastle dalam posisi yang kuat ya untuk tetap mempertahankan Lewis Hall. Kita lihat ini akan bergulir seperti apa. Dan nampaknya kalau tadi ya kita bahas terkait dengan posisi gelandang, posisi serang, dan juga posisi back kiri, nampaknya disitulah konsentrasi ataupun fokus saat ini bagi Manchester United untuk mendatangkan back kiri dibanding mendatangkan lini tengah ataupun juga striker. Dan menurut gue ini sangat make sense, dimana kedalaman squad gue sudah singgung di berbagai video sebelumnya bahwa memang posisi kedalaman squad untuk posisi back kiri ini sangat dangkal. Dan Manchester United tidak bisa seperti ini untuk mengarungi musim ini. Manchester United berlaga di 4 kompetisi. Manchester United memiliki tekanan target juga yang cukup tinggi ya musim ini. Keadaan juga tidak sama. Tidak ada jaminan kesuksesan Michael Carrick musim lalu akan berterusan musim ini kalau skuad dari Manchester United tidak mampu menunjang Michael Carrick untuk bekerja di Manchester United. Dan salah satunya adalah menjaga kedalaman skuad. Dan kalau kita lihat, gua balikan lagi, memang posisi bek kiri ini sangat dangkal. Kita lihat akan seperti apa, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar-kabar tadi seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.